Apa? Abdul Haris. Abdul Haris. Gimana Mas? Apa yang Anda mau ceritakan Mas tentang kejadian yang Anda alami Mas? Tentang istri Anda dan ada tamu dari anggota Polri Mas. Ini Mas, saya cerita dari awal mulanya ya. Saya itu lagi jaga pos ronda bersama beberapa warga. Nah, di situ waktu itu jam 11 malam. Hari apa Mas? Itu berarti hari Selasa malam Rabu. Hari Selasa malam Rabu. Ya, itu kok ada mobil lewat. Nah, mobil lewat itu sempat klakson dan menyapa, monggo Pak. Nah, terus di wilayah perumahan paling ujung barat itu mobil itu berhenti. Nah, setelah berhenti itu kok ada sosok laki-laki keluar dari mobil itu. Nah, terus laki-laki itu berjalan menuju salah satu gang di perumahan ini, masuk gang sini, yang gang yang paling barat. Nah itu, terus karena saya yang melihat, kebetulan saya jalan menuju gang tersebut yang dituju. Saya telusuri, kok nggak ada rumah-rumah yang lampunya menyala dan masih menerima tamu. Akhirnya kebetulan itu juga wilayah rumah saya. Akhirnya saya masuk ke pintu gerbang rumah saya. Di situ didapati ada sendal laki-laki bukan punya saya. Oh, bukan punya jenengan. Terus jenengan curiga lah. Saya curiga, oh jangan-jangan laki-laki tadi itu masuk ke sini, ke rumah saya. Terus saya balik lagi ke pos karena panggil teman-teman. Nah, saya ngajak teman-teman yang ada di pos ronda balik lagi ke rumah saya itu. Nah itu, terus saya nyoba ke posisi lampu mati, depan mati, lampu ruang tamu mati, dan posisi pintu terkunci. Terus saya ketok-ketok itu lama nggak dibuka. Terus setelah berapa menit kok ada suara orang bukain pintu, tapi dari yang pintu yang samping, bukan pintu samping, bukan pintu yang samping ketuk. Akhirnya saya berjalan ke menuju pintu ke samping. Situ saya dibukain pintu sama laki-laki dari dalam. Laki-laki dari dalam rumah sampean. Dalam rumah saya, dari ruang tengah. Bukan terus, ruang tamu tapi ruang tengah. Terus saya menyapa, menanyakan, jenengan sinten? Dia langsung menjawab, saya anggota. Dia balik nanya, jenengan sinten? Saya selaku yang punya rumah ini. Saya suami dari istri saya, tadi yang ada di dalam. Akhirnya saya ajak masuk lagi ke dalam rumah. Ya, saya tak minta keterangan, ini gimana maksudnya jam 11 malam kok ada laki-laki di dalam rumah saya, sementara di situ ada anak saya di kamar posisi tertutup masih tidur. Ya, dia menyampaikan, saya menyampaikannya katanya pesan vitamin C di situ, tidak mau disuntikkan. Ya, saya urgensinya apa? Emang darurat itu harus dilaksanakan malam tengah malam dan pintu harus dikunci. Kalau nggak suntik itu malam ini, jenengan lalu berbahaya. Akhirnya ya perdebatan panjang. Akhirnya juga ada Pak RT datang. Ya berlanjut itu, terus akhirnya saya pikir kok tambah rame, tambah takut terjadi kegaduhan. Ya agak lama sih di situ ngobrol. Akhirnya kita menuju ke Polsek. Dia mengaku anggota mana Mas? Polsek, Polres atau mana? Waktu itu yang bersangkutan tidak bilang anggota, tapi dari istri saya anggota Polsek Wonopringgo. Pertama mengaku sebagai anggota Polsek Wonopringgo. Bukan dia yang mengaku, tapi istri jenengan berkata dari Polsek Wonopringgo. Terus kenyataannya dia dari Polres mana Mas? Waktu itu yang jelas ini Pak, saya juga dilarang melihat KTP. Yang diizinkan melihat KTP Pak RT. Dan waktu itu si Pak RT juga kurang mengetahui dari anggota mana. Oke. Jadi setelah di Polsek gimana Mas? Ya di Polsek itu kita dimintai
keterangan gimana kronologinya seperti itu. Terus ya keterangan, terus si pihak polsek juga sempat ke rumah meminta keterangan dari istri saya. Terus ya itu sampai akhirnya kita di polsek sampai pagi. Terus hanya ada dari Propam Kabupaten datang dan saya juga nggak lama dimintai keterangan. Setelah itu yang bersangkutan itu tadi si yang anggota itu dibawa sama Propam yang polsek. Harapan jenengan apa ini, Mas? Harapan saya ini karena sesuatu yang negatif, kayak sebatas ya tadi terjadi di masyarakat, kita sebagai yang bermoral ya sebenarnya ini diproses secara hukum yang berlaku biar menjadi efek jerah bagi yang harapan jenengan untuk anggota yang sudah masuk ke rumahnya jenengan nyatroni istri jenengan itu harapannya dihukum aja atau sampai dipecat, Mas? Saya sih harapannya dipecat. Sampai dipecat ya, Mas? Ya, nggak ada toleransi ya, Mas? Nggak ada taring gitu, karena bisa jadi dia seperti itu karena dia satu mungkin karena merasa anggota jadi nggak takut ya, Mas? Mungkin dia punya penghasilan yang berlebih misalkan. Oke, Mas, yaudah Mas, mudah-mudahan harapan jenengan terlaksana, mudah-mudahan video ini sampai ke Kapolri dan Kapolda, Mas, biar jadi pusat perhatian, Mas. Oke, Mas, terima kasih, Mas.